Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 2 April tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Guru Utama yang Agung. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Guru Utama yang Agung. Dan ayat firman Tuhan, Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sudah menjadi kebiasaan mengagungkan buku-buku dan para pengarang yang tidak menyajikan dasar yang tepat bagi pendidikan yang sejati. Dari sumber apakah para pengarang ini memperoleh hikmat yang sebagian besar tidak pantas mendapat penghargaan kita, walaupun para pengarang itu dianggap sebagai orang-orang yang bijaksana? Apakah mereka mendapat pelajaran mereka dari guru agung yang pernah dikenal oleh dunia? Jika tidak, mereka pasti salah. Mereka yang sedang mempersiapkan diri kepada tempat tinggal surgawi dianjurkan untuk membuat Alkitab sebagai buku pelajaran mereka yang utama. Para pengarang populer ini tidak menunjukkan kepada para mahasiswa jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Para pengarang buku-buku yang sekarang ada di sekolah-sekolah kita dipuji dan ditinggikan sebagai orang-orang terpelajar. Pendidikan mereka dalam berbagai hal kurang, kecuali mereka sudah dididik di sekolah Kristus dan oleh pengetahuan praktis menyaksikan Allah kepada dunia ini sebagai pelajaran yang paling penting kepada anak-anak dan orang-orang muda. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Buku-buku harus disediakan untuk ditempatkan di tangan para mahasiswa yang akan mendidik mereka untuk mempunyai kasih yang sungguh-sungguh dan hormat terhadap kebenaran dan mempunyai integritas yang teguh. Pelajaran ini yang secara positif penting untuk pembentukan tabiat, untuk mempersiapkan mereka kepada kehidupan yang akan datang, harus selalu dipelihara di hadapan mereka. Kristus harus ditinggikan sebagai guru utama yang agung, anak tunggal Allah yang bersama-sama dengan Bapa sejak zaman kekekalan. Anak Allah adalah guru agung yang diutus ke dalam dunia sebagai terang dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapa digambarkan dalam Kristus, dan perhatian dalam pendidikan harus sedemikian rupa sehingga mereka akan memandang kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai yang serupa dengan Allah. Ia mempunyai misi yang paling mengagumkan ke dalam dunia ini, dan pekerjaannya tidak yang berhubungan sepenuhnya dengan tuntutan pribadinya kepada keilahian, tetapi kehinaannya adalah penyembunyian tuntutannya. Tabiatnya adalah kehidupan penurutan kepada semua perintah-perintah Allah dan menjadi contoh kepada seluruh manusia di atas bumi ini. Kehidupannya adalah kehidupan yang menghidupkan hukum dalam kemanusiaan. Sebagai perenungan, berapa banyak waktu yang saya habiskan setiap hari untuk mempelajari firman Tuhan? Jadi banyak buku-buku yang memberikan kita pengetahuan, tetapi ingat, Alkitab adalah buku yang paling berisi tentang lebih banyak hal dari sekedar pengetahuan yang kita pelajari. Sebut saja misalnya Bapak Mario Teguh dengan ide-ide yang cemerlang, bahkan dia menulis buku dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, tetapi tidak sebanding dengan firman Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kenapa firman Tuhan itu unggul? Karena yang menjadi inspirator dari penulisan firman Tuhan itu adalah guru utama yang agung, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita rajin membaca firman Tuhan, maka pasti kita diilhami dengan begitu banyak pengetahuan yang dalam tentang Tuhan. Bahkan bukan cuma tentang Tuhan, tentang kehidupan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita jalani ketika kita menghadapi tantangan. Maka firman Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan keluar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tempuh ketika kita menghadapi masalah. Jadi buku firman Tuhan, Alkitab itu, yang penulisnya adalah guru utama yang agung, yang kemudian mengilhami manusia, para penulis firman Tuhan itu. Tapi di balik semuanya itu, Allah lah menjadi pengarang dari firman Tuhan atau Alkitab itu. Jadi pertanyaan kepada kita, apakah kita mau berkomitmen untuk membaca firman Tuhan? Lalu berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk membaca firman Tuhan? Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang indah di hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami sekalian. Berkati kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.